Halo teman-teman sekalian, kenalin namaku Kak Lina. Kali ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia, yaitu mencari ide pokok dari suatu bacaan. Nah, pada flipbook yang sudah kalian baca, kakak jelasin nih 5 langkah untuk mencari ide pokok. Yuk kita sebutin dulu apa saja 5 langkah itu. Yang pertama, membaca teks bacaan dengan seksama dan cermat. Yang kedua, mencari kalimat utama dari bacaan yang telah kalian baca. Yang ketiga, mengubah kalimat utama itu menjadi kalimat yang lebih sederhana. Yang keempat, tandai informasi penting yang sesuai dengan bahasan pada kalimat utama. Dan yang terakhir, baca kembali bacaan dengan teliti sampai kita menemukan ide pokok bacaan. Nah, kalau teman-teman sudah paham bagaimana langkah-langkahnya, yuk kita coba latihan pada soal yang pertama. Nah, kita masuk soal yang pertama. Kecelakaan lalu lintas di jalan raya disebabkan oleh berbagai hal. Banyak pemakai jalan raya tidak menaati peraturan lalu lintas, misalnya kebut-kebutan, melanggar lampu rambu-rambu lalu lintas, dan mau menang sendiri. Selain itu, banyak kendaraan yang tidak dilengkapi oleh spion. Jika semua pemakai jalan raya taat peraturan, maka kecelakaan lalu lintas dapat berkurang. Lalu, ide pokok dari paragraf di atas adalah, kalimat utama dari paragraf yang kakak bacakan itu terdapat di kalimat yang pertama, yaitu kecelakaan lalu lintas di jalan raya disebabkan oleh berbagai hal. Nah, itu kan kalimat pokoknya nih. Lalu kita bisa sederhanakan menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Yang kita garis bawahi adalah kecelakaan lalu lintas di jalan raya disebabkan. Nah, kita bisa menyederhanakan seperti itu. Jadi, jawaban yang benar dari A, B, C, D ini adalah yang C, penyebab kecelakaan di jalan raya. Nah, itu soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Sekarang kita masuk soal yang kedua. Sampah plastik sulit terurai di tanah. Apabila dibakar dapat menimbulkan pencemaran dan gangguan pernafasan. Selain itu, sampah plastik dapat mencemari lingkungan. Itulah beberapa bahaya yang disebabkan oleh sampah plastik. Nah, ide pokok dari paragraf di atas adalah, pilihannya ini ada 4 nih. Yang pertama, yang A, kantong plastik sulit terurai. Yang B, penyebab pencemaran udara. Yang C, plastik mencemari lingkungan. Dan D, beberapa bahaya sampah plastik. Nah, dari paragraf di atas tadi, mana yuk yang merupakan kalimat utamanya? Nah, kalimat utamanya itu ada di kalimat terakhir. Itulah beberapa bahaya yang disebabkan oleh sampah plastik. Jadi, kalimat utamanya yaitu kalimat yang terakhir ya. Nah, terus kita bisa sederhanakan nih jadi bahaya yang disebabkan oleh sampah plastik. Nah, kita tandai dulu ya, intinya tuh itu. Lalu kita cocokkan dengan A, B, C, D, mana yang sesuai dengan intinya tadi. Nah, yang sesuai itu yang D, beberapa bahaya sampah plastik. Itu sesuai dengan inti dari paragraf yang sudah kita baca tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, untuk soal yang ketiga, rotan bisa digunakan untuk bahan kerajinan. Salah satu kerajinan rotan berupa perabot rumah tangga. Perabot rumah tangga tersebut misalnya meja, kursi, dan lemari. Produk tersebut juga banyak diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Bahkan beberapa produk berbahan dasar rotan sudah diekspor ke mancanegara. Nah, ide pokok dari paragraf di atas adalah, pilihan ini ada 4 nih. Yang A, kerajinan berbahan rotan. Yang B, wisatawan di Indonesia. Yang C, daerah penghasil rotan. Dan D, komoditas ekspor Indonesia. Nah, dari paragraf di atas itu, mana yuk yang termasuk kalimat utamanya? Kita lihat kalimat keberapa ya? Nah, kalimat utama dari paragraf yang telah kakak bacakan itu ada di kalimat yang pertama, yaitu rotan bisa digunakan untuk bahan kerajinan. Lalu kita bisa sederhanakan lagi nih kalimatnya, yaitu bisa menjadi bahan kerajinan dari rotan. Nah, lalu kita cocokkan dengan A, B, C, D, mana yang sesuai. Nah, dari
A, B, C, D. Yang sesuai dengan inti yang sudah kita cari itu adalah yang A, kerajinan berbahan rotan. Nah teman-teman sekalian, sudah selesai nih kita latihan bersama untuk mencari ide pokok dari suatu bacaan. Nah kakak juga kasih kuis buat kalian untuk belajar nih. Jangan lupa mengerjakan kuisnya ya. Nanti di kuis itu akan ada jawaban yang benar. Nanti kalau kalian ada waktu senggang, kalian bisa belajar materi ini lagi di lain waktu dan dari lain sumber juga. Terima kasih, Kakak Lina pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.